Sebagai kota dengan tingkat urbanisasi yang tinggi di Bali, Denpasar tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satunya adalah alih fungsi lahan persawahan atau pertanian. Kebutuhan akan tempat tinggal serta faktor pemenuhan akomodasi pariwisata mempercepat alih fungsi lahan di kota Denpasar. Pemerintah setempat melakukan beragam upaya agar masyarakat tetap tertarik mempertahankan lahan pertanian mereka. Dengan jumlah penduduk hampir 700.000 jiwa, alih fungsi lahan di kota Denpasar tak terelakkan. Alih fungsi lahan mengakibatkan lahan pertanian terdampak dan tergerus cukup tinggi. Data Dinas Pertanian Kota Denpasar mencatat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terjadi penyusutan lahan sekitar 600 hektar. Dari 2.400 hektar di tahun 2017 menjadi sekitar 1.800 hektar di tahun 2022. 1.800 luas lahan yang tersisa di tahun 2022 tersebar di 4 kecamatan, yakni Kecamatan Denpasar Selatan, Timur, Utara, dan Barat. Dari 4 kecamatan itu, Denpasar Barat menyisakan yang paling sedikit, yakni 190 hektar. Karena itu, upaya mempertahankan keberadaan lahan hijau dilakukan sejumlah warga di kota Denpasar. Di Desa Daupurikau, Denpasar Barat, sejumlah warga memanfaatkan lahan pinjaman seluas 20 are milik warga yang tidak terpakai. Berbagai sayuran seperti cabai, kacang panjang, labu siam, dan ikan lele dibudidayakan di lokasi ini. Pertanian ini dilakukan sejak 2021 dan hasilnya dimanfaatkan kembali untuk warga atau disumbangkan. Membuat program di pemerintah desa melalui musyawarah desa kami, salah satunya yang kita lakukan adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan lahan-lahan yang masih tersisa, lahan kosong yang masih tersisa, yang masih kita bisa manfaatkan untuk lahan pertanian, khususnya perkebunan. Ini ya Pak, ini Pak ya. Ini Pak, saya bantu Pak. Ini. Pak, ini bagaimana untuk pemupukannya Pak atau pemeliharaan itu seperti apa tuh? Diusahakan oleh warga atau seperti apa Pak? Untuk pemeliharaannya kita lakukan pemupukan untuk seminggu sekali, untuk bila ada gini daun-daun yang kena hama itu kita lakukan pestisida. Lahan pertanian yang dikerjakan warga mendapat bantuan pembibitan dan pupuk dari desa. Sementara untuk pengairan didapat dari aliran sungai terdekat dengan cara sederhana. Bisa jelaskan nih alat kinciran gimana nih Pak idenya Pak? Bisa Ya, nih Pak? ini idenya kan karena keterbatasan dana ya, untuk bisa mendapatkan air dengan tanpa biaya gitu. Jadi muncullah ide teman-teman untuk mencoba kita buat kincir. Agar lahan hijau atau pertanian tidak hilang di perkotaan, pemerintah Kota Denpasar memberlakukan peraturan daerah dengan menetapkan sekitar 900 hektar lahan pertanian sebagai lahan abadi atau lahan sawah dilindungi. Penetapan ini dengan kompensasi tertentu kepada pemilik lahan. Yang pertama, ada bebas pajak PBB bagi mereka. Yang kedua, tahun 2024 ini Pak Wali Kota juga akan menanggung biaya BPJS tenaga kerjaan bagi petani atau pelaku pertanian yang punyai garapan di Kota Denpasar. Penetapan sawah abadi atau dilindungi mendapat tanggapan positif warga kota di Jalan Penati Denpasar Utara ini. Lahan sawah seluas 15 are yang dimilikinya tetap dipelihara dan dipertahankan sekaligus sebagai ikon usaha kuliner keluarga yang didirikan sejak setahun silam. Saya menciptakan, bisa dibilang, kafe dengan suasana alam. Jadi di sini ada 2 nilai ekonomis, Bu, dari kafe dan juga dari bertani. Pertanian menjadi sektor primer dan mampu membantu ketahanan pangan masyarakat di sekitarnya. Upaya menciptakan lahan pertanian abadi di perkotaan patut dipertahankan agar sektor ini tidak ditinggal generasi di masa mendatang. Tim Liputan Denpasar, Bali.